Shalom Aleichem Beshem Yesua Hamasia. Salam bagimu dalam nama Yesus Sang Mesias. Salah satu pernyataan dalam Quran yang sampai sekarang itu membuat para polemikus muslim dan bahkan ahli tafsir Islam bingung adalah Quran surah An-Nisa 157 sampai 158. Kalau kalian perhatikan di ayat itu, dia menuliskan beberapa tuduhan, yaitu orang yang berkata bahwa mereka yang membunuh Isa putra Maryam adalah orang yang pertama, berselisih pendapat, yang kedua, ragu-ragu, dan yang ketiga, tidak tahu, keempat, tidak yakin tentang siapa yang mereka bunuh. Tapi pertanyaannya adalah, ungkapan berselisih pendapat, ragu-ragu, tidak tahu, dan tidak yakin tentang siapa yang dibunuh dalam kasus Isa Al-Masih, ini sebenarnya ditujukan kepada siapa? Orang Yahudikah atau kepada Muslim sendiri? Dan jawabannya adalah sebenarnya ayat ini, kalau kita memperhatikan baik-baik, ayat ini ditujukan kepada Muslim sendiri. Mari kita lihat para pemuka agama Islam dalam kebingungan mereka, mereka selalu berselisih pendapat, ragu-ragu, tidak tahu, bahkan tidak yakin siapa yang dibunuh dalam peristiwa Isa Al-Masih. Mari kita perhatikan videonya. Salib itu bukan Nabi SAW, tapi yang diserupakan. Tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah muridnya Nabi SAW yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Ahli tafsir itu jangan-jangan juga sebenarnya sama tidak taunya dengan kita. Kalau seandainya mereka adalah orang yang benar-benar tahu tentang pesan Tuhan, maka 100 ahli tafsir yang dikumpulkan pasti akan menghasilkan jawaban yang sama persis dan identik terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi sampai sejauh ini, kita mau bertanya kepada seberapa banyak pun ahli tafsir, pakar tafsir, gak ada satupun di antara mereka tuh yang jawabannya kompak untuk setiap pertanyaan. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskya. Yang disalib itu, walakin syubbiha lahu, ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Dan kewajiban iman kita hanya dua, bahwa yang disalib bukan Isa, yang kedua yang disalib kaum Hawariyun. Pasti jawabannya itu beda-beda. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan mereka juga sebenarnya mungkin sama tidak tahunya dengan kita. Coba misalkan ya, Baraya kumpulkan semua ahli tafsir, kemudian Baraya tanyakan, nggak ada jawabannya yang sama kan? Ya kalau nggak ada yang sama, kemungkinannya yang pertama adalah hanya satu di antara mereka yang paham, sisanya adalah salah. Kemungkinan yang kedua, semuanya salah. Nggak mungkin semuanya benar. Duar, selamat datang di kebenaran. Nah, kan? Mereka sendiri yang kebingungan, berselisih pendapat, ragu-ragu, dan tidak yakin, sesuai seperti yang dinyatakan di dalam Quran Surah An-Nisa 157 sampai 158. Jadi sudah dikasih tahu kebenaran, tapi ya karena dasarnya adalah bebal dan tolol, akhirnya berada pada lingkaran setan yang membingungkan mereka sendiri. Sini saya kasih tahu kitab yang mengungkapkan peristiwa penyaliban dengan sangat lengkap dan tidak ada keraguan. Tidak sama seperti yang katanya, kitab yang katanya sempurna tapi membawa kebingungan bagi pengikutnya. Kita lihat ada 4 kesaksian yang dicatat dalam kitab yang sangat sempurna ini, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi saya akan menunjukkan dalam tulisan dari salah satu murid Yesus langsung yang sangat dikasihinya, yaitu Yohanes. Injil Yohanes. Kalian lihat, ini kalian bisa baca di dalam kitab Injil Yohanes pasal 19. Dan itu sudah dengan jelas dituliskan siapa yang disalibkan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Yesus Kristus. Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Kita lihat. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Jadi tidak ada keraguan. Selanjutnya kita lihat lagi.
Nah, Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Dan setelah itu, sesudah Yesus meminum anggur asam, dia berkatalah ia, sudah selesai. Ini perkataan Yesus. Jadi yang disalibkan itu adalah Yesus. Lanjut. Yesus dikuburkan. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Nah, kalian baca ini ayat yang sudah sangat jelas. Lanjut. Kebangkitan Yesus. Jadi salah satu ketololan dari para polemikus muslim ini ketika mereka membaca tentang peristiwa penyaliban Yesus, mereka tidak baca sampai selesai. Lalu mereka mengolok-olok, Tuhan kok mati. Kalian baca, kebangkitan Yesus. Yesus bangkit. Jadi jangan kalian stop hanya sampai di kematian Yesus. Tapi kalian tidak mau baca soal kebangkitan. Itu namanya kalian menipu. Itu kalian menipu. Jadi kalau kalian para pengikut polemikus muslim, bagaimana bisa kalian mengikuti orang yang suka menipu? Bagaimana? Apakah kalian masih menolak kesaksian yang sempurna ini dan tetap bertahan pada yang hanya mengklaim diri sempurna, tapi kenyataannya adalah nol? Tuhan Yesus memberkati.